Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas dan menjelaskan kepada kalian sebenarnya siapa sih High Evolutionary itu. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas tentang originalitas karakter High Evolutionary sebagai big villain pertama kali debut di MCU di film Guardians of the Galaxy. High Evolutionary ini sudah eksis dan terkenal banget ya di jagat Marvel Comic. Nah, ketika muncul sebagai villain dan masuk join MCU, wah ini betul-betul nambah hype banget ya untuk perjalanan villain di MCU, khususnya lagi untuk film Guardians of the Galaxy. Jangan lupa ya untuk nonton filmnya besok banget ya guys ya, di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Oke, kita akan kenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang, dengan karakter villain High Evolutionary ini. Kita akan bahas dari segi komik, kemudian segi film MCU ya. Let's check it out. High Evolutionary atau nama aslinya Herbert Edgar Wyndham atau Dr. Wyndham adalah seorang ilmuwan saintik yang jenius. Ia terkenal selama hidupnya itu suka banget bereksperimen ya dengan hewan-hewan, khususnya tikus-tikus di basement tempat rumah orang tuanya. Jadi sedari kecil Dr. Wyndham ini sudah sangat tertarik dengan eksperimen makhluk hidup. High Evolutionary atau Dr. Wyndham merupakan karakter penjahat villain yang diciptakan oleh the one and only Stan Lee and Jack Kirby, pertama kali muncul di komik Thor isu 134 September 1966. Dr. Wyndham atau High Evolutionary ini merupakan dokter dari Oxford University dan sangat tertarik dengan evolusi dari makhluk hidup serta terobsesi dengan penelitian hewan-hewan agar bisa ke next step of evolution. Dr. Wyndham memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengeksplor dan mempelajari tentang human DNA atau DNA human atau misteri dari DNA manusia. Nah, karena dedikasinya inilah, karena keingintahuan Dr. Wyndham ini yang membuatnya bisa menciptakan sebuah serum super yang membuatnya menjadi dan bertransformasi menjadi High Evolutionary. Terlahir kembali menjadi High Evolutionary, Dr. Wyndham ini mendapatkan banyak kekuatan yang hebat ya, superhuman, super strength, intelligence, dan kekuatan lainnya. High Evolutionary terus mengupgrade ya pengetahuannya dan explore universe dan semesta ini dan menemukan rahasia dari kemampuan genetika. Membangun markasnya yang dikenal dengan Citadel of Sign di top of the mountain of Wundagore. Jadi di atas gunung Wundagore gitu, tapi ini versi komik yang aku ceritakan ya teman-teman. Nah, di Citadel of Sign Wundagore Mountain inilah High Evolutionary akhirnya menciptakan rasnya sendiri, yaitu ras Newman, di mana dia membuat hewan-hewan itu memiliki kepintaran dan intelligence yang selevel dengan para manusia di bumi. Jadi ini sama dengan yang ada di komik ya, ras Newman ini juga akan muncul di film. Nah, Rocket Raccoon bersama dengan teman-temannya itu ya yang ada berang-berang, kuda nil, itu mereka merupakan ras Newman juga, hewan berintelijen manusia. Bahkan diceritakan di komik bahwa High Evolutionary ini memiliki peranan penting untuk membuka kekuatan penuh dari Scarlet Witch, Quicksilver, dan Spider-Woman. Bahkan saking terobsesinya si High Evolutionary ini dengan ras buatannya ras Newman, dia sampai menemukan ya sebuah counter earth parallel universe gitu yang dia ciptakan khusus untuk tempat tinggal ras-ras buatannya Newman ini ya. Jadi dia punya replika bumi atau replika planet gitu yang diisi semua ras ciptaannya ras Newman. Makanya itu di trailer Guardian of the Galaxy dan nanti di film, para Guardians ini kayak terkejut ya. Mereka menemukan planet yang mirip dengan bumi, bahkan kayak replikanya, atau biasa mereka sebut Missouri atau Earth ya guys ya. Nah, inilah yang membuat para Guardians ini penasaran dan akhirnya datang ke planetnya, tempat dari High Evolutionary itu bersama dengan ras Newman-nya. Disinilah awalnya konflik terjadi kembali antara Rocket Raccoon yang ternyata masa lalunya itu ialah merupakan bahan eksperimennya High Evolutionary sebagai ras Newman. Sebenarnya kan High Evolutionary ini cuma manusia biasa ya, kok dia bisa sampai sebegitu hebat dan pinternya ya. Nah, jadi sebelum dia menjadi High Evolutionary dan masih menjadi Dr. Wyndham biasa ngajar gitu, ia bertemu dalam sebuah konferensi dengan seorang Inhuman bernama Paeder. Nah, si Paeder yang seorang Inhuman inilah yang memberikan sebuah rahasia untuk membuka unlock rahasia dari genetika. Inilah yang membuat si Dr. Wyndham ini bisa menjadi High Evolutionary dan membuat serum-serum untuk ras Newman-nya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin villain High Evolutionary itu di komik, dia ini
sangat terkoneksi dengan beberapa hero ya. Ada Inhuman, ada Fantastic Four juga, Mutant, Avengers, High Evolutionary juga pernah berhadapan dengan Thor serta Hulk di berbagai event dan isu di komik. So, memunculkan main villain High Evolutionary di MCU fase kelima ini top banget. Bahkan di komik, High Evolutionary ini pernah berkonflik dengan para X-Men ya, ketika High Evolutionary menciptakan sebuah satelit yang bisa menonaktifkan dan menghilangkan X-Gene di dalam tubuh para mutant, sehingga mereka kehilangan kekuatannya di planet bumi ini ya, pernah dilakukan oleh High Evolutionary. Tapi dia nggak sendiri tuh guys, bekerja sama dengan Mr. Sinister juga ya, villainnya mutant lah, pasti tahu Mr. Sinister. Jadi itu ya, setidaknya sedikit lah originalitas karakter dari Dr. Windam atau biasa kita kenal dengan High Evolutionary ini versi komik ya. Nah, kalau versi MCU atau versi filmnya, High Evolutionary ini agak sedikit ada perubahan nih. Diperankan oleh aktor berbakat Chukwudi Iwuji. High Evolutionary ini berperan sebagai main villain di film Guardian of the Galaxy volume ketiga. Di samping ada villain lainnya, side villain, yaitu Adam Warlock. Kalau berdasarkan breakdown dan review scene per scene dari TV Spot serta trailer Guardian of the Galaxy yang sudah kita breakdown beberapa bulan yang lalu, sepertinya tidak terlalu jauh ya originalitas karakternya si High Evolutionary ini. Ya mungkin beberapa seperti diubah gitu ya, tidak sama plek dengan versi komiknya karena menyesuaikan timeline dan cerita MCU fase kelima juga. Tapi kalau kayak menciptakan ras Newman, menciptakan counterpart atau replika planet bumi, itu sama semua ya guys. Potensial karakter dari High Evolutionary ini versi film MCU pastinya akan sangat berperan penting untuk film-film dan project-project Marvel fase berikutnya. Sehingga semoga saja High Evolutionary ini sebagai villain tidak di nerf ya oleh Marvel Studios seperti mereka nge-nerf The God Butcher Gore di film Thor Love and Thunder, karena potensi karakter High Evolutionary ini sangat terkoneksi dengan para mutant guys dan Fantastic Four. Jadi sehingga sayang banget kalau misalnya cerita dan karakter High Evolutionary ini harus kalah ataupun mati di awal kemunculannya, bahkan hanya sebagai pelengkap villain aja di film Guardian of the Galaxy volume ketiga. Kalau aku lihat di trailer dan scene-scene serta klip yang sudah di-share untuk promosi Guardian of the Galaxy, karakternya si High Evolutionary ini oke lah ya teman-teman ya, diperankan oleh aktor Chukwudi Iwuji itu. Kekuatan-kekuatan yang ditampilkan scene per scene dari High Evolutionary ini, aku berasa kayak mirip Kang the Conqueror kemarin sih di Quantumania, seperti menembakkan energi, terbang, kepintaran manipulasi dan taktikal, ya gitu deh. Kalau di versi komiknya, kekuatan dan juga power dari High Evolutionary itu tidak bisa dipisahkan dengan sebuah mesin bernama Evolutionary Accelerator yang memberikan Dr. Windam atau High Evolutionary ini kekuatan tambahan tanpa batas. Power, super strength, super stamina, healing factor penyembuhan, telepat komunikasi, komunikasi telepati, psikokinesis, immortality, pokoknya banyak ya. Karena namanya aja High Evolutionary, sehingga si High Evolutionary ini setiap tahunnya itu dia selalu evolve ya. Jadi dia selalu berevolusi setiap tahunnya dengan kekuatannya yang tambah besar dan tambah hebat setiap tahunnya. Oke teman-teman semuanya ya, jadi itu ya sekian video singkat dari aku, penjelasan karakter originalitas sebenarnya siapa sih High Evolutionary itu, dan asal-usul kekuatannya, serta bagaimana ia bisa menjadi big villain di semesta Marvel. Semoga informasi ini bisa membantu dan menghibur teman-teman semuanya ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.